Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di channel Elektro Programming. Tergantung kapan teman-teman menyaksikan ya. Di sini saya ingin melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu kita merapikan data dataset movie ini. Kita mengganti missing value-nya dengan nilai median seperti itu ya. Kemudian di sini ada soal satu, kita akan berlatih dengan soal kita sendiri ya. Di sini cara latihannya saya dulu seperti ini gitu. Jadi membuat kategori misal dari durasi gitu. Berarti kan kita harus melakukan pengkategorian berdasarkan ini ya, statement-statement ini berdasarkan condition itu. Jadi kita akan buat jadi if gitu ya. If time-nya kurang dari 90 gitu, dia berarti langsung aja return ya. Return kategori 1 gitu. Kategori 1. Kemudian if time-nya, nah ini saya kurung ya, time-nya lebih dari 90, berarti sebentar, lebih dari sama dengan ya, dari sama dengan, karena 90 masuknya ini ya, 90 sampai 120 gitu. Jadi kita ada n-nya, n time itu kurang dari sama dengan 120, karena 120 ikut kategori 2 gitu kan. Biar tidak bingung, kita pakai kurung ya. Yang ini juga saya kurung, biar rapi aja ya. Oke, ini return kategori 2. Oke. Nah, else-nya kan berarti selainnya itu kan. Kita punya kategori 3. Kategori 3 gitu. Oke. Nah, waktu di sini adalah sebagai inputan teman-teman. Oke, kita akan membuat fungsi def kategori durasi gitu ya. Kita akan membuat kategori durasi dan waktu ini parameter ya, kita pakai parameter time. Jangan time deh, duration ya, karena kan durasi. Kita ganti waktu itu apa ya, terlalu general ya, waktu gitu. Oke, kita punya fungsi ini ya. Oke, jadi untuk memanggilnya berarti kan untuk memanggilnya berarti ini saya naikkan bentar ini kok jadi ada ini. Untuk memanggilnya berarti kan kategori durasi ini ya, misal 91 gini. Nah, ini kan kategori 2 maksudnya. Kalau 81 kategori 1 gitu kan. 124 gitu. Kategori 3 gitu. Oke. Nah, permasalahannya adalah kita harus melooping di semua durasi ini gitu. Nah, dan kita akan membuat ini teman-teman. Kan kalau kita di df di sini kan kita akan membuat ini kolom baru yang bernama movie duration gitulah ya. Kita akan membuat kolom baru. Nah, caranya ini. Caranya adalah apa? Movie duration. Movie duration kategori gini ya. Nah, kita akan membuat kolom ini kita masukkan di data frame-nya gitu. Jadi df, tapi sekalian kita ini ya, kita
kita masukkan gitu. Jadi seperti ini adalah kolomnya yang nanti isinya adalah nilai-nilai kategori 1 atau 2 atau 3 gitu. Jadi langsung dimasukkan di sini gitu. Jadi kita pakai fungsi apply teman-teman untuk melakukan looping di kolom tertentu gitu ya. Jadi kita punya duration ini, kita apply. Ini gampang banget teman-teman. Kita apply. Nah, apply kemudian kategori. Nah, ini fungsinya yang di parsing. Otomatis ketika saya running itu nggak error kan. Nah, kalau kita lihat di sini itu harusnya udah kategori gitu ya. Nah, ini teman-teman. Kita lihat di F-nya. Sebelah kanan. Nah, ini movie kategori. Kita membuat ini baru ya, kolom baru yaitu movie duration kategori. Kita cek. Nah, kategori 3 nih. Yang ini durasinya 178. Berarti kan lebih dari 120. Kategori 3 kan. Ini 3, ini 3, ini 3. Nah, yang ini itu harusnya 2. Nomor 4 2 ya. Nah, ini 2 gitu. Nah, ini 1 nih. Ini 1 tuh berarti kurang dari 90. Nah, ini 87 gitu. Jadi kita membuat atribut baru nih teman-teman dengan nilai yang sudah sesuai dengan kondisinya gitu. Oke, jadi saya kira soal 1 clear ya. Kalau mau gampang lihatnya sebenarnya gini. Bentar. Kita view gitu ya. Kita df view. Itu kita buat df data frame-nya itu apa aja. 2 kali kurungnya karena kita ingin membentuk data frame ya. Kita ingin df view ini memiliki tipe data frame pandas gitu. Seperti ini membentuk tabel gitu. Jadi saya berikan yang pasti duration. Kemudian di sini kita koma movie duration enggak kategori ini dan apa namanya nama movie-nya ada nggak sih? Movie title ya, movie title dikasih di depan sendiri aja. Movie title. Oke, ini jangan lupa koma. Oke, seperti ini aja. Nanti kita df view. Kita lihat. Nah, avatar itu durasinya segini, movie-nya segini, dan ini kan tidak mengganggu. Ini bukan ini kan ya. Jadi df-nya itu udah ada ketambahan ini teman-teman. Maka ini df aja ya, df itu kan ketambahan itu. Kalau saya kita lihat di sini, ini kan isna gini aja deh ya. Saya samkan di sini. Ini kan nggak ada. Ini terakhir kan movie Facebook likes. Nah, ketika saya print nanti ada ketambahan movie duration kategori gitu. Jadi udah beda. df.describe itu juga nanti jadinya begini. Sebelah sini ada mana? Movie kategori. Kok nggak ada ya? Duration. Oh, ini yang tipenya ini ya. Sorry. Ini yang angka ya, teman-teman. Yang mengandung angka. Oke. Tipe datanya yang angka. Nah, kita coba soal kedua ya. Yang gampang aja deh. Soal 2. Kalau kita lihat di sini.
Kita gampang apa ya, ini aja deh, color. Jangan color sama none doang. Ini director name, kita akan mencari director name ya. Jadi kita cari ada berapa sih director name-nya di sini tuh, apa ya soalnya, berarti mencari director name director ini kan bisa director name, jumlah ya, nama director name gitu. Oke, jadi dia tuh ada siapa saja tapi unik ya, kita buat unik gitu. Jadi ya satu kali, ketika misalkan di sini Sam Mendes ada 2 gitu, ya kita ambil satu kali aja. Oke, ini lumayan gampang sih. Jadi kita lihat df-nya, kita kan pakai data frame ini. Oke, kemudian dot, nggak usah deh, bentar, kita bisa gini sih, director name, sebentar saya cek. Oke, dot unique, kita bisa gini, cara pertama. Cara kedua adalah gini, director name dot unique. Nah, ini kan sama hasilnya ya teman-teman. Jadi kita bisa memanggil ini itu sama dengan inilah gitu. Kita cari uniknya seperti ini gitu. Nah, bentar. Oke ya, ini clear ya. Ada lagi soal ya, kita buat satu soal lagi deh. Apa? Visualisasi nanti aja deh yang soal ketiga. Kayaknya ini dulu ya. Silahkan teman-teman mempelajari gimana caranya melakukan penambahan kolom, kemudian memasukkannya dengan menggunakan apply di sini. Tapi kita harus membuatkan fungsinya dulu teman-teman. Kategori durasi ini sebuah fungsi untuk melakukan pemilahan kategori 1, 2, 3 gitu ya. Tentunya disesuaikan ya, nanti ini bisa dipakai banyak tujuannya gitu. Tapi intinya seperti itu. Kita ambil nilai yang di durasi di sini, itu yang kita lewatkan di sini teman-teman. Jadi df duration ini kan isinya sebenarnya durasi ini, durasi menit ini. Nah inilah yang nanti diparsing gitu. Jadi otomatis gitu. Karena ketika kita ngeprint ini df duration, itu isinya adalah menit-menit ini semua gitu kan. Jadi langsung aja di apply di fungsi ini gitu loh maksudnya. Nah kemudian untuk melakukan view biar lebih gampang, kita ambil movie-nya itu apa, durasinya berapa, kategorinya apa gitu. Jadi jadilah seperti ini gitu. Tapi ini bisa disesuaikan juga gitu. Kemudian kita cek tadi hasil df-nya setelah penambahan, kan ada penambahan ini ya, kategori movie duration kategori. Nah, kemudian di soal nomor 2 itu kita mencari nama director name yang unik gitu. Kita mencari nama director name yang unik, atau ya sama ya, di movie juga sama ya. Misal ini saya ganti movie gitu, movie title. Nah ini kan sama. Oke. Ini kalau saya sum. Nah ini bedanya gini. Ini kalau saya sum. Nggak bisa deh ya. Oke. Karena ini nilainya array. Oke, kita len teman-teman. Kita coba len.
2433 ya. Kalau kita nggak pakai unique, apa yang terjadi? Kalau misal ada yang sama gitu, nanti bakal nambah harusnya. Nah, ini 5.000 kan. Karena banyak director name yang sama. Director itu apa ya? Sutradara bukan ya? Jadi yang unik gitu. Kalau nggak unik nanti banyak yang sama dimasukkan gitu. Itu jumlahnya gitu ya. Ini aja deh saya tambahkan di sini soal 3 ya berarti ya. Biar kelihatan lebih banyak. Oke. Mencari jumlah oke, heading dan ini soal 3. Oke, itu teman-teman ada 3 soal tadi, silahkan dipahami. Kita akan ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba.